Yanti, orang tuanya Firdaus, kelas Ibu. Oh iya Bu Yanti ya, iya betul. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa dibantu? Jadi begini Bu Rina, saya di rumah memperhatikan perkembangan Firdaus, sepertinya kok sudah mulai turun ya semangat belajarnya. Kebetulan anak saya itu suka sekali main bola. Saya mau tanya nih, kalau di sekolah kira-kira seperti apa ya? Apa Firdaus sering sekali main bola gitu di sekolah, terus-terusan gitu Bu Rina main bolanya, sehingga pas sampai rumah itu dia kayaknya udah capek dan udah gak semangat untuk belajar. Jadi langsung masuk kamar istirahat gitu, udah gak sempat untuk belajar lagi. Gimana Bu Rina kalau di sekolah? Oh, coba nanti saya obrolkan ya Bu dengan Firdausnya. Memang ada kesepakatan apa ya Bu dengan Firdausnya? Jadi gini Bu Rina, kalau untuk saya tuh sangat memperhatikan ya hasil prestasi belajarnya. Saya khawatir karena Firdaus ini senang sekali main bola, saya khawatir hobinya ini akan mempengaruhi hasil belajarnya. Jadi saya membuat kesepakatan kalau Firdaus sering-sering terus-terusan bermain bola, kemudian membuat hasil belajarnya menjadi turun, kita sepakat kalau Firdaus akan Assalamualaikum Firdaus. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu kok kelihatannya seperti capek banget ya? Iya Bu, soalnya saya keseringan main bola sehingga males belajar. Oh, pantesan. Kemarin orang tua kamu telepon. Katanya kamu kok sepertinya setiap datang ke rumah kecapean, jadi nggak belajar. Jadi kamu main bola. Iya Bu. Terus gimana dong kalau orang tua kamu tahu kalau kamu keseringan main bola dan males belajar? Jangan kasih tahu Bu. Nanti kalau misalkan orang tua saya tahu, nanti saya tidak boleh main bola lagi. Nanti gak seru. Jadi tidak bisa menjadi pemain bola profesional Bu. Emang cita-cita kamu apa? Menjadi pemain bola Bu. Terus gimana dong ini solusinya? Ya nanti saya akan membagi waktu saya belajarnya sama waktu main bolanya, semuanya dibagi sama rata biar saya tidak terlalu capek ke aktivitas salah satunya Bu. Jadi komitmen kamu akan membagi waktu. Iya Bu. Kamu tetap mau main bola. Iya Bu. Nah, kalau begitu kamu harus pegang komitmen kamu. Jangan sampai nanti main bolanya justru melalaikan jadwal kamu untuk belajar. Siap Bu. Kamu kan pengen jadi pemain terkenal kan? Iya Bu. Ya, ibu sih berharap suatu saat nanti kamu bisa membanggakan Indonesia. Amin. Jadi pemain bola internasional. Tapi jangan lupa ya dengan komitmennya. Siap Bu. Jadi besok kalau orang tua kamu telepon, ibu akan sampaikan bahwa kamu sudah punya komitmen untuk belajar lebih rajin lagi. Oke Nah, Bu. tapi kamu harus bisa membuktikan. Siap Bu. Oke, sekarang sudah waktunya masuk kelas. Silakan kamu masuk kelas lagi. Iya Bu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, saya jadi bingung ini. Saya harus ngomong apa ya sama orang tuanya Firdaus? Saya kan udah janji sama Firdaus nggak akan bercerita. Karena kalau saya cerita, pasti nih Firdaus nggak boleh main bola. Wah, bener-bener dilema nih buat saya. Saya harus ambil keputusan nih dengan langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat. Oke, saya coba akan renungkan lagi. Assalamualaikum, dengan Ibu Yanti. Oh iya, Ibu, saya Bu Rina, wali kelasnya Firdaus. Oh iya Bu, kemarin saya sudah bilang sama Firdaus Bu, sudah menanyakan. Alhamdulillah sih Bu, kalau Firdaus sebetulnya dia punya komitmen belajar Bu. Mungkin kemarin karena kecapean saja. Ya mudah-mudahan nanti Firdaus di rumah mulai belajar lagi dengan rajin lagi ya Bu ya. Dia juga sudah berjanji Bu akan tidak mengecewakan Ibu. Iya, saya mengabarkan itu saja ya Bu ya. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Ramawati. Saya calon guru penggerak dari SMP IT Al-Kafi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pengambilan keputusan yang saya lakukan atas kasus yang menimpa murid saya, yaitu bernama Firdaus.
Dalam kasus ini, Firdaus adalah seorang anak yang gemar sekali bermain bola. Bakat bolanya sangat menonjol dan Firdaus mengikuti ekskul sepak bola di sekolah. Dan Firdaus memiliki cita-cita ingin menjadi pemain sepak bola internasional dan ingin membanggakan Indonesia. Akan tetapi Firdaus kemudian terlupa atau lalai untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang murid, yaitu untuk belajar, sehingga orang tuanya menelpon menyampaikan bahwasanya Firdaus sering kecapean ketika di rumah dan akhirnya tidak belajar, dan orang tuanya ingin agar Firdaus berhenti untuk bermain bola apabila Firdaus tidak bisa mengatur waktunya untuk belajar. Dan dalam hal ini Firdaus menyampaikan kepada saya sebagai wali kelasnya agar tidak menyampaikan kepada orang tuanya bahwa dia sibuk bermain bola. Dan Firdaus berjanji akan terus membagi waktunya dengan baik antara bermain bola dan belajar. Untuk kasus Firdaus ini, maka paradigma dilema etika yang saya alami adalah antara kebenaran dan kesetiaan. Yaitu kebenaran bahwasanya memang Firdaus bermain bola sehingga dia kecapean dan tidak belajar. Dan kebenaran bahwasanya saya harus menyampaikan tugas saya sebagai wali kelas, saya harus menyampaikan keadaan yang sebenarnya tentang murid saya di kelas, terutama terkait dengan prestasi akademiknya atau hal-hal yang mengganggunya atau hal-hal permasalahan yang dia alami ketika di kelas kepada orang tua. Tetapi di satu sisi saya merasa saya harus setia kepada Firdaus karena Firdaus sudah menyampaikan bahwa dia akan berkomitmen untuk membagi waktunya antara bermain bola dengan belajar, sehingga orang tuanya tidak perlu tahu bahwa Firdaus memang sibuk untuk bermain bola. Tetapi saya juga bisa memegang kata-kata Firdaus bahwa dia akan bisa membagi waktu dengan baik dan berkomitmen untuk tetap belajar dengan rajin dan bisa membagi waktu antara bermain bola dengan belajar. Dalam hal ini, keputusan yang saya ambil adalah saya tidak akan menceritakan bahwa Firdaus memang kecapean karena bermain bola, karena ini akan berdampak Firdaus tidak akan diizinkan oleh orang tuanya untuk bermain bola lagi, dan ini berarti akan mengancam masa depannya yang ingin menjadi pemain sepak bola internasional. Yang akan saya lakukan adalah saya tetap akan mengambil komitmen Firdaus bahwa dia akan bisa membagi waktu, tetapi saya akan menyampaikan pada orang tuanya bahwa Firdaus akan belajar lebih rajin lagi dan akan mengikuti semua kata-kata orang tuanya untuk belajar lebih rajin dan membanggakan kedua orang tuanya. Sehingga dengan begitu Firdaus tetap bisa bermain bola, tapi dia juga berkomitmen untuk tetap belajar. Kemudian secara 9 langkah pengambilan keputusan, yang pertama mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan. Memang di sini ada nilai yang saling bertentangan, yaitu memang Firdaus tidak belajar dan Firdaus banyak bermain bola. Dengan nilai-nilai bahwa Firdaus punya cita-cita yang tinggi untuk menjadi pemain internasional, dan kalau ini disampaikan pada orang tuanya bahwa dia sibuk bermain bola, maka cita-citanya mungkin akan terhambat karena orang tuanya tidak akan mengizinkannya lagi untuk bermain bola. Kemudian dalam situasi ini pihak yang terlibat adalah saya sebagai wali kelas, kemudian Bu Yanti sebagai orang tua Firdaus, dan Firdaus sendiri sebagai murid. Kemudian dalam hal ini faktor-faktor yang relevan adalah memang Firdaus sibuk bermain bola. Kemudian Firdaus punya cita-cita ingin menjadi pemain bola internasional. Yang ketiga, faktanya adalah orang tuanya menelpon dan ingin mengetahui apakah memang Firdaus tidak belajar karena terlalu capek bermain bola. Kemudian pengujian benar salahnya adalah secara uji legal tidak ada pelanggaran hukum di sini. Kemudian secara peraturan juga Firdaus tidak melanggar aturan. Kemudian yang ketiga, secara intuisi perasaan saya pribadi ketika melihat situasi ini adalah saya merasa bahwa ketika saya menyampaikan pada orang tuanya bahwa Firdaus tidak bermain bola dan dia tetap akan berkomitmen untuk belajar, menurut saya tidak ada kesalahan di situ, karena di situ Firdaus sudah memiliki komitmen kepada saya untuk
belajar dengan rajin, dan dia juga sudah berjanji akan membanggakan kedua orang tuanya, sehingga tidak ada masalah ketika saya menyampaikan pada orang tuanya bahwa Firdaus tidak capek untuk bermain bola, tetapi dia punya komitmen untuk belajar. Kemudian kalau berita ini dimasukkan ke halaman depan koran, tidak ada rasa malu dan tidak ada rasa tidak nyaman di hati saya, karena saya merasa bahwa apa yang keputusan yang saya ambil ini sudah tepat. Kemudian paradigma benar dengan benar adalah benar ketika saya menyampaikan pada orang tua bahwa Firdaus tidak kecapean untuk bermain bola, karena dengan harapan orang tuanya tetap memberikan kesempatan Firdaus untuk mengejar cita-citanya menjadi pemain bola internasional. Dan adalah benar ketika saya menyampaikan pada Firdaus bahwa Firdaus harus punya komitmen untuk belajar dengan rajin, karena itu ada salah satu tugas dia sebagai seorang murid, sehingga dia harus bisa membagi waktu antara dia bermain bola dengan mengejar cita-citanya dan juga dengan belajar. Kemudian prinsip pengambilan keputusan saya ambil adalah berdasarkan rasa peduli, karena saya peduli bahwa Firdaus memiliki cita-cita yang besar, dan saya peduli bahwa Firdaus ini harus didukung cita-citanya, tetapi dia tetap harus punya komitmen untuk belajar dengan rajin. Kemudian investigasi trilemanya, mungkin salah satu cara lain yang bisa saya ambil adalah saya akan mencoba berbicara dengan orang tua Firdaus, bagaimana kalau orang tuanya memberikan jadwal belajar kepada Firdaus dan jadwal itu ditempel di rumahnya, sehingga Firdaus tidak akan lupa dengan jadwal belajarnya. Kemudian yang ke-8 adalah keputusan saya adalah saya akan menyampaikan pada orang tua Firdaus bahwa Firdaus tidak kecapean untuk bermain bola, bahwa Firdaus masih punya semangat untuk belajar. Nah, keputusan ini menurut saya sudah tepat karena saya tetap bisa mendukung Firdaus untuk menjadi pemain internasional, dan saya juga tetap bisa menyampaikan pada orang tua Firdaus bahwa Firdaus memiliki keinginan juga untuk belajar dengan rajin. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, merdeka belajar, Indonesia maju.